Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama channel saya ya, channel Obet Rukmana. Di video kali ini saya akan memperlihatkan cara pembibitan awal atau penyemaian bibit kemiri ya. Nah, teman-teman harus mempersiapkan alat untuk penyemaiannya, yaitu ada pisau, cutter, palu, lalu media tanamnya ya. Ini tanah yang sudah saya masukkan di polybag ya. Teman-teman mau polybagnya ukuran berapapun bebas ya teman-teman. Ini tanahnya sudah saya campur sama pupuk kandang ya. Kalau teman-teman di rumah ada pupuk organik Puradan bisa ditambahkan ya. Itu untuk meminimalisir hama yang ada di dalam tanah ya. Khususnya cacing. Cacing memang bagus untuk kesuburan tanah, tapi kalau terlalu banyak cacing nanti pertumbuhan si kemirinya itu tidak maksimal ya, malah bisa mati teman-teman. Dan tentunya ini nih, bibit kemirinya kemarin banyak yang request caranya gimana. Nah, sekarang akan saya tunjukkan ya. Ini jenis Yanti teman-teman. Kemarin saya belum sempet bikin videonya karena belum dapat bibitnya. Nah, sekarang saya udah dapat nih. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. A few moments later. Kayak gini nih teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini pakai cara yang pertama ya, cara kasar, pakai pisau gini. Oke. Nah di sini nih, jadi kita bentuknya kan seperti ini nih teman-teman. Ada yang namanya atas sama bawah. Nah, kita ambilnya yang atas ini ya, di sini sama di sini. Jadi penyemaian itu cukup hanya meratakan saja di ujung ini teman-teman. Nah, saya kasih tahu seperti ini nih. Harus hati-hati ya teman-teman karena pisaunya tajam. Terus si batoknya ini juga keras karena tebal ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu ininya pas di sini. Ini ya. Nah, ini sudah retak. Nah, kita tinggal yang sebelahnya lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada garis retak. Ini sudah cukup seperti ini, tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu menganga gitu teman-teman, cukup seperti ini aja. Karena ini fungsinya untuk merangsang agar si tunasnya itu tumbuh ya. Kita yang berikutnya. Good job. Nah, ini yang kedua, bibit yang kedua, pakai cara yang kedua, pakai cutter. Nih teman-teman, cutter ya. Kenapa saya tadi bawa palu? Ini ya fungsinya buat ini teman-teman, buat cutter. Karena kalau cutter itu kalau di gini tuh kurang bertenaga, makanya diketok sama palu itu. Saya kasih contoh teman-teman. Sama ya, ini atas, ini bawah, kita ambilnya yang atas ini di kedua sisi ya, sama kedua sisi ini. Sama harus hati-hati juga teman-teman. Harus benar-benar di tengah-tengah ya, kayak ini. Kalau posisinya sudah pas, kita tinggal ketok pakai palu ya. Pelan-pelan aja teman-teman.
udah dapat retak sebelah, kita tinggal sebelahnya lagi. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya. Oh belum nih teman-teman, kita ketok lagi. Ini ya teman-teman, nah, bisa terlihat lah ya. Ini udah cukup kayak gini teman-teman. Yang berikutnya ini sama ya, mau pakai cara yang tadi yang saya bilang kasar, atau mau cara pakai ini ya, pakai kasar. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai ini nih teman-teman. Nah, contohkan seperti ini ya. Nih, kayak gini. Saya lebih suka kayak yang ini. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak ribet sih kalau saya. Ini tinggal hati-hati aja. Kayak ada suara ini apa? Suara truk gitu teman. Itu berarti udah dipastikan udah ada retakan. Suaranya itu truk gitu. Nah, ininya sekarang tinggal kita tanam. Saya nggak banyak teman-teman, soalnya ini udah banyak di belakang saya nih, terlihat. Ini bibit unggul semua. Nah, kenapa saya nggak banyak? Soalnya saya terbatas lahan ya. Lahan untuk menanamnya nanti saya bingung. Pembibitan banyak tapi untuk menanamnya nggak ada lahannya. Ini saya contoh aja ya, pengalaman, berbagi pengalaman, dan kebetulan ada yang request ya, makanya saya tunjukkan gitu cara penyemaian itu seperti apa. Dan ini tuh hasilnya ya, yang saya contohkan tadi. Ini belakang saya nih, hasilnya ya. Ini usianya sudah ada yang 5 bulan sama yang 6 bulan. Dan hari ini saya juga mau berbagi pengalaman ya. Kadang-kadang banyak yang menanyakan seperti ini, kok nggak tumbuh, terus kok malah busuk, terus apalagi kendalanya ya, sebenarnya itu kenapa nggak tumbuh gitu, kenapa gagal. Faktornya sih ada beberapa faktor ya. Yang pertama seperti tadi, saat proses penyemaian si mata pisaunya ini saat penyemaian terlalu dalam, jadi mengenai biji dalam si bibit kemiri ini ya. Jadinya ketika biji dalam kemiri yang terkena mata pisau ini, itu dipastikan busuk teman-teman. Itu salah satu faktor kenapa nggak tumbuh, justru malah busuk. Nah, yang kedua faktornya yaitu ini itu apa, si biji dalam kemiri itu banyak yang suka ya, banyak hewan yang suka, terutama semut. Jadi banyak dimakan semut, jadinya nggak tumbuh gitu. Lalu yang ketiga ada faktor tikus. Jangan salah teman-teman, si tikus pun sangat menyenangi atau menyukai ya si kemiri ini. Apalagi kan tikus pemakan semua ya. Jadi itu juga salah satu faktornya ya. Dan faktor yang terakhir yaitu pemilihan bibit.
Jadi bibitnya harus benar-benar tua yang jatuh dari pohon ya teman-teman. Jadi kadang-kadang bibit itu ada yang murni jatuh dari pohon, ada yang memang dipetik secara sengaja ya. Ini saya ada contoh nih. Ini apa namanya? Kalau ini belum matang lah. Belum tua, benar-benar tua, jadinya gini nih. Bijinya itu kompong. Kecil nih, mengkerut. Nah, kalau bijinya seperti ini dipastikan tidak akan tumbuh. Ini sayang sekali, ini batoknya tebal banget ya. Bisa dilihat teman-teman. Tebal. Tapi sayang ini nggak bisa karena waktu tadi direndam di air ternyata mengapung. Itu dipastikan kompong ya. Ini. Jadi ketika pemilihan bibit harus benar-benar yang tua. Ketika direndam di air itu dia tenggelam. Dipastikan ya. Kita sekarang tanam aja ya, itu faktor-faktornya. Jadi teman-teman harus tahu faktor itu ya. Jadi saat penyemaian harus hati-hati, tidak perlu terlalu dalam, yang penting ada retakan ini ya. Jadi hanya fungsinya itu untuk merangsang si tunasnya itu tumbuh. Oke. Nah, ini ya posisi lubangnya. Jadi kita ambil faktor yang kedua dan ketiga ya, faktor kegagalan. Jadi pastikan si bijinya itu nih kayak gini, tertutupi tanah ya, tertutupi tanah teman-teman. Kalau seperti ini aman, ini tidak akan dimakan semut ya, ini tidak akan dimakan semut. Nah, kalau kayak gini posisinya teman-teman nanamnya kayak gini, ketika nanti ada rangsangan si tunasnya mau tumbuh itu kan retakannya itu membesar, retakan ininya membesar, akan membuka. Nah, itu membuka jalan semut untuk masuk, nantinya dimakan dan tidak tumbuh. Tikus pun sama, ketika ininya retakan ininya membesar, nanti kecium sama tikus juga dimakan sama tikus. Jadi pastikan harus tertutup tanah seperti ini teman-teman. Ini tinggal ditunggu saja hasilnya ya. Cepat atau lambatnya pertumbuhannya itu tergantung apa ya, faktor bibitnya, terus faktor batok. Jadi semakin tebal batoknya semakin lambat pertumbuhannya, tapi biasanya sih 1 atau 2 bulan lah, paling cepat gitu 1 bulan itu sudah tumbuh teman-teman. Jadi sabar saja ya, ditunggu aja, nanti saya akan memperlihatkan ini tumbuh dan tidaknya ya teman-teman. Kalau tumbuh berarti berhasil, kalau gagal bikin lagi, tanam lagi, jangan kapok. Ketika gagal tanam lagi, coba lagi. Saya pun seperti itu dulu, gagal akhirnya berhasil. Oke, begitu aja ya teman-teman contohnya. Next kita ketemu di video berikutnya, cara mau lanjut ke cara perawatan si tunggali adunya ya. Oke, kotor nih nggak apa-apa lah. Sampai bertemu di video berikutnya.